Shalom anak KKR. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini hari apa ya Kak Tasya? Hari ini hari Minggu Kak Anggi. Hari Minggu biasanya anak KKR bersemangat, bersukacita, memuji nama Tuhan. Oh iya, untuk memulai acara ibadah kita akan doa dulu yang dibawakan oleh Kakak Anggi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kami. Ya Tuhan, berilah firman ini dapat menjadi garam dan terang bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk memulai ibadah kita kan Kak Tasya, biar kita lebih semangat lagi,
kita angkatkan pujian kita. Hari ini kurasa bahagia, musik memuji Tuhan. Adik-adik KKR, kita bersemangat memuji nama Tuhan. Kita tepuk tangan dengan bergembira. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya, sahabatku, saudaranya mana? Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi kita, sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke Kak Tasya, kayaknya tadi kurang semangat ya kan Kak Tasya? Iya Kak Anggi. Kurang ada sukacita, kurang bersemangat lagi anak KKR-nya. Untuk itu, kita angkatkan pujian kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya, musik memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan oh Irama, oh Irama, semangat, oh Irama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh Irama. Kita ulang kembali lagu ini dengan penuh semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Irama, oh Irama, oh Irama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh Irama. Oke, sekarang untuk memasuki firman Tuhan, kita angkatkan satu lagu lagi, kita bernyanyi Bapa ku datang padamu. Anak KKR ambil sikapnya yang bagus, jangan lagi mencolek-colek kawannya. Letakkan sikapnya di depan. Kita bernyanyi Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu.
memberikan firman Tuhan kepada kita. Halo, anak-anak KKR semuanya, apa kabar? Semua baik-baik ya. Yang kita harapkan adalah kita semua anak sekolah minggu, dimanapun kamu berada pada saat ini, semuanya menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang pintar, anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, dan anak sekolah minggu yang rajin berdoa, rajin juga belajar. Kita akan mendengarkan firman-Nya pada hari ini sesudah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Sesudah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Jakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Jakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita sudah membaca firman ini dan sekarang mari kita berdoa, kita akan mendengarkan penjelasannya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah membaca firman-Mu dan sekarang kami ingin mendengarkan cerita tentang firman ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami sehingga kami boleh mendengarkannya dengan tekun, dan Roh Kudus yang menguasai kami sehingga kami bisa mengerti akan firman ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam minggu ini tema kita adalah berdoa bersama. Nah, saya mau tanya, apakah semua anak sekolah minggu berdoa? Kalau berdoa, kapan saja berdoa? Apakah bangun tidur berdoa enggak? Ya, mungkin ada yang berdoa, ada yang tidak. Mau makan berdoa atau tidak? Mau belajar berdoa atau tidak? Atau mau tidur berdoa atau tidak? Atau ketika mengalami sesuatu kebahagiaan, misalnya kan ada saudara atau orang tua kasih uang jajan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atau tidak? Atau ketika kamu menghadapi satu persoalan, misalnya ada keinginan, kepingin sekali, nanti kan mau ujian juga ya kan? Ketika mau ujian, kepingin sekali dapat nilai yang baik. Berdoa atau tidak? Nah, anak-anak kami semua, melalui firman yang kita dengar hari ini, kita mendengarkan satu kisah perjalanan murid-murid Yesus. Sesudah naik Yesus ke surga, mereka semua menyaksikan kenaikannya. Dan mereka semua berbahagia. Mereka bersuka cita. Dan mereka bersorak memuji Tuhan karena dia merasa bahwa Yesus yang selama ini mereka sembah adalah Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dia tahu bahwa Yesus naik ke surga. Dan dia tahu bahwa ketika Yesus mengatakan suatu saat dia akan pergi meninggalkan mereka, maka kata Yesus, aku akan menyediakan tempat bagimu. Mereka sudah percaya itu ketika mereka menyaksikannya.
sehingga mereka dengan penuh sukacita kembali ke Yerusalem. Dan pada saat ini mereka kembali ke tempatnya menumpang. Dan di situ sukacita tetap ada dalam hidup mereka. Kebahagiaan tetap ada di dalam hatinya. Sehingga pada saat ini kita melihat bahwa mereka tidak henti-hentinya berdoa. Di sini tadi banyak nama-nama disebutkan. Ada dikatakannya di sini adalah Yakobus, Petrus, Andreas, Filipus, dan juga ada Maria, ada Ibu Yesus, dan perempuan-perempuan yang lain. Apa yang dilakukan mereka sesudah dia menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Dia berdoa. Mengapa dia harus berdoa? Karena mereka tahu mereka tidak kuat, mereka lemah. Maka yang dia lakukan adalah minta pertolongan dari Tuhan untuk Tuhan bisa memberkatinya. Sehingga pertolongan itu dia sampaikan melalui doa-doanya. Sampai pada saatnya nanti Roh Kudus akan turun atas mereka. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka berdoa, mereka merasakan kekuatan yang luar biasa. Saat mereka berdoa baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Maka apa artinya bagi kita pada saat ini? Kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Melalui firman yang kita dengarkan, kita diajak juga untuk selalu berdoa. Berdoa adalah nafas bagi orang Kristen. Berdoa adalah hubungan kita, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam berdoa kita menyampaikan segala apapun yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kita sampaikan ucapan terima kasih atas berkatnya, karena kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bersama orang tua kita masih bisa belajar walaupun via virtual. Tuhan berikan rezeki kepada orang tua kita. Pemerintah juga memberikan paket untuk kita supaya kita bisa belajar via virtual. Semua dan banyak lagi kita bisa sampaikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, itu ketika kita bersyukur dan juga kita bisa berdoa ketika kita mengalami masalah. Misalnya orang tua kita sakit, kita berdoa. Ketika orang tua kita bekerja untuk mencari makan, begitu capeknya dia, begitu letihnya dia bekerja banting tulang supaya kita bisa makan, supaya kita bisa sekolah, supaya ada baju kita. Kita berdoa untuk pekerjaan orang tua kita. Kita juga berdoa supaya kita menjadi anak yang baik. Kita berdoa supaya kita menjadi anak yang pintar. Kita juga berdoa untuk masa depan kita, supaya anak-anak sekolah minggu semuanya menjadi anak-anak yang pintar. Jadi artinya bahwa hidup orang percaya harus hidup di dalam doa. Anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita. Tuhan memandang kita, Tuhan melihat kita, dan Dia mendengarkan suara hati kita. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, kita harus hormat, sopan kepada Tuhan. Kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh misalnya kalau kita berdoa kita cubit-cubit kawan kita. Atau ketika kita berdoa bersama orang tua kita lihat sana lihat sini, atau satu dengan yang lain saling tersenyum atau tertawa atau pegang sana pegang sini. Ternyata kalau kita berdoa sikap kita harus hormat. Bagaimana hormat di dalam berdoa? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya. Mengapa kita harus tutup mata dan tunduk kepala? Itu menandakan bahwa kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita rendah hati dan kita merasakan bahwa
kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita tutup mata supaya kita konsentrasi, supaya kita fokus. Dan kita mengungkapkan kata-kata apa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Sikap kita harus hormat dan kata-kata kita juga harus sopan kepada Tuhan. Kita katakan apa saja sesuai dengan apa yang di hati kita. Kita mengungkapkan, kita memuji, kita meminta kepada Tuhan. Dan sesudah itu kalau kita berdoa, kita bisa juga berdoa bukan harus di tempat orang-orang ramai. Karena doa itu bukan kesombongan. Doa itu adalah kerendahan hati. Jadi demikianlah, marilah kita hidupi hidup kita dengan doa. Karena semakin sering kita berdoa, semakin kita dekat dengan Tuhan. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, berarti berkat Tuhan akan ada selalu dalam hidup kita. Demikianlah firman yang kita dengarkan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kok bisa panas sekali terus batuk ya. Karena firman sudah kita dengarkan pada hari ini, maka mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajari kami bagaimana kami selalu berdoa. Karena doa adalah nafas bagi kami orang percaya. Dan ketika kami berdoa, Tuhan ajak kami untuk sopan, rendah hati, dan mampu mengungkapkan seluruh isi hati kami, baik suka maupun duka yang kami rasakan. Berkati semua kami ya Tuhan, supaya walaupun kami masih kecil, tapi kami boleh setia di dalam doa kami. Karena ketika kami berdoa, Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Jikalau Tuhan ada bersama dengan kami akan bahagia. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk setia dalam doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi. Sungguh ku bangga Bapa. Semua kita bersukacita sambil tepuk tangan. Kita bernyanyi dengan senyuman, sukacita, dan hati yang gembira. disayangi oleh Tuhan. Sesudah kita mengumpulkan persembahan kita, sekarang kita berdoa untuk persembahan sekaligus kita berdoa syafaat. Mari kita tenangkan hati kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas rezeki yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Kami tahu bahwa mereka sangat capek. Mereka letih. Terkadang mereka harus banting tulang untuk mencari makan supaya kami bisa hidup, supaya kami bisa makan, supaya kami bisa sekolah. Dan sebagian dari hasil yang Tuhan berikan, sebagian dari rezeki yang Tuhan berikan kami sudah persembahkan. Terimalah persembahan kami dan berkatilah orang tua kami, supaya mereka punya kekuatan tetap sehat dan punya semangat di dalam bekerja. Dan ajar kami juga sebagai anak-anaknya ya Tuhan, untuk menyayangi orang tua kami. Kami boleh rajin bekerja di rumah, rajin belajar, sopan, dan mengasihi orang tua kami. Karena Tuhan titipkan orang tua kami untuk menjadi perpanjangan Tuhan, untuk bisa memelihara hidup kami. Berkati kami semua supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang hormat kepada orang tua, yang sayang kepada orang tua. Berkati juga kami ya Tuhan, sebentar lagi kami akan ujian. Tambahkan semangat kami untuk belajar. Tambahkan kepintaran kami. Kami ingin semua kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Dan kami boleh belajar dengan baik sehingga kami boleh mendapatkan nilai yang baik. Dan ini akan menjadi bekal kami untuk menggapai masa depan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi pada saat ini. Pandemi virus corona yang belum berakhir. Kami mohon kepadamu, berkati kami semuanya. Ajar kami untuk boleh setia akan aturan protokol kesehatan. Kami boleh setia untuk mengikutinya. Dan kami juga berdoa dengan kuasa Tuhan. Kalaulah boleh ya Tuhan, kalau Engkau izinkan ya Tuhan, biarlah persoalan ini boleh cepat berakhir. Dan ajar kami semuanya, berkati tim medis, berkati orang-orang yang sudah terpapar, supaya semuanya boleh dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini. Untuk semua anak-anak KKR, dimanapun berada, biarlah semua anak-anak KKR bisa tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi orang tua kami. Dan Tuhan, kami percaya masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan ucapan syukur kami. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tunggu, kalau mampu
Baiklah, anak-anak sekolah minggu yang disayang oleh Tuhan, kita akan kembali bernyanyi sebelum kita tutup kebaktian kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita persembahkan suara terindah kita untuk Tuhan. Bersatu hati berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kebaktian kita sudah selesai.